Ya, untuk membahas mengenai langkah yang harus dilakukan orang tua saat mendampingi sang buah hati saat belajar di rumah, kami telah terhubung via sambungan Skype dengan Ibu Novita Tandri, psikolog anak dan remaja. Halo, selamat pagi Bu Novita, apa kabar? Pagi Mas Raden, apa kabar? Baik, sehat? Oke, oke. Bu, ini kalau kita berbicara tentang kebijakan pemerintah, ini kan ada bekerja dari rumah, belajar dari Ya. rumah. Kalau untuk orang dewasa mungkin mudah menyesuaikan diri adaptasinya. Kalau untuk anak-anak seperti apa? Apakah mereka juga bisa seefektif belajar di sekolah ketika mereka berada di rumah? Sebenarnya kalau orang tuanya bisa betul-betul hadir buat anak-anak-anaknya, anak-anak juga akan contagious, tertular. Sebenarnya dari kita dulu orang tua. Kalau kita bisa hadir betul-betul memberikan hati dengan keberadaan kita, jadi bukan hanya sibuk dengan gadget, karena yang terjadi adalah orang tua sibuk dengan gadgetnya, sibuk update di sosial media, sibuk dengan mencari info setiap saat dengan media televisi ataupun media-media lainnya. Jadi jadi satu rumah, tapi masing-masing punya kesibukan sendiri. Kalau orang tuanya tidak hadir, padahal secara fisik hadir, dan anaknya merasa bahwa orang tuanya tidak hadir, keberadaan kita juga jadinya sia-sia. Padahal dengan adanya kita di rumah, mestinya kita manfaatkan salah satunya adalah ikut hadir pada saat anak-anak yang seharusnya belajar di rumah. Karena yang terjadi saya perhatikan malah uh, orang tuanya sibuk, anaknya ikut sibuk dengan dunianya. Jadi akhirnya belajar di rumah tidak menjadi efektif. Oke, ini tapi kalau ada mungkin kemudian personal excuse di mana mereka bilang, kan saya juga harus kerja dari rumah, jadi saya tidak akan mungkin bisa hadir 100% untuk anak-anak saya. Nah, ini gimana nih Bu Novita? Bikin jadwal. Hmm. Jadi bikin jadwal, jadi ada jadwal dari anak-anak mulai dari bangun tidur, kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Jadi dengan adanya kesepakatan kapan anak belajar, kita dampingi pada saat dia melakukan tugas dia dari sekolah, kan kita bisa belajar. Hmm. Ya kan? Ya. Sesekali kita bisa ngelihat kalau dia ada pertanyaan, kita bikin aturan bahwa kalau kamu mau bertanya, kamu bisa datang tapping on the shoulder, mau bertanya. Kalau tidak terlalu penting dan kamu bisa, kamu fokus di situ. Jadi pasang misalnya alarm, misalnya bisa pasang dengan apa namanya jam. Jadi buat anak-anak ini tahu bahwa di jam sekian, mulai dari jam 8 misalnya sampai jam 10 pelajarannya ini. Mulai dari jam 10 sampai jam 11 misalnya pelajarannya itu. Jam 12 makan siang istirahat 1 jam misalnya. Lalu setelah itu masuk lagi 1 jam. Jadi dengan mengadakan jadwal, anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Dan nomor satu kalau buat saya orang tuanya harus happy. Karena dengan orang tuanya happy itu menular, anaknya juga ikut happy. Dan ini kesempatan sebenarnya buat kita orang tua untuk mengenal karakter anak-anak kita, mengenal perilaku mereka, mengenal mereka, dengarkan dengan hati. Saat ini yang paling penting, you are stuck kan di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi dipakai ini bukan lagi main dengan gadget kita, tapi bagaimana kita pakai momen itu untuk mengenal. Saya yakin sekali segala sesuatu yang terjadi termasuk COVID-19 ini ada maksud dari Tuhan kali ya, untuk kita berhenti sejenak. Untuk kita berhenti sejenak ini dengan berada di rumah yang selama ini begitu sibuknya. Dengan pekerjaan, begitu sibuknya dengan Oke. mencari uang. Oke, Uh, Oke, terakhir Bu Novita, ini untuk mengantisipasi adakah cara atau tips untuk menjalankan social distancing supaya orang tua dan anak ini sama-sama nyaman dan tidak menimbulkan stres ketika mereka berada di rumah? Stres bisa terjadi karena kita nggak tahu kenapa kita berada di rumah. Stres juga bisa menular. Kalau kita tahu bahwa momen ini kita ambil hikmahnya dari segi positif, orang tua akan bisa tahu dia di rumah untuk hadir. Karena stres itu bisa terjadi karena kita nggak tahu, kita melihat lebih sisi negatifnya. Kita lebih melihat bahwa negatifnya berada di rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa keluar, kegiatan yang saya biasa lakukan, saya nggak bisa lakukan. Kalau itu kita fokusnya dengan hal-hal yang negatif, anak-anak juga akan mendapatkan frekuensi yang sama. Apa ya? Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena happy parenting, happy children. Stressful parenting, stressful children. Oke.
Kalau begitu memang semuanya harus happy, dimulai dari diri sendiri, orang tua bahagia, anak-anak pun juga bahagia. Seperti itu ya Bu Betul, Novita ya? karena kalau kita mau lihat kurikulum yang online, semua disediakan oleh Kemendikbud dan Oke. banyak sekali aplikasi-aplikasi. Oke. Baik, Bahannya ada, Mhm, kehadiran kita mhm. dengan happy yang paling penting. Oke, So be happy, so be happy. Terima kasih Bu Novita, salam untuk keluarga, sehat-sehat terus. sama-sama.